Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Yang saya hormati Ibu Mia Kusmiati sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Fahmi Rijal Rahmawan dengan NPM 211100012, yang dimana sebagai mahasiswa STY Sanggana Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi manajemen operasional pada UMKM. Pada pembahasan pertama yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Jadi tugasnya manajemen operasional ini untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana semestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Nah, pada era saat ini, perkembangan zaman membuat masyarakat terus berpikir untuk mendapatkan keuntungan di berbagai peluang. Layaknya tiada hari untuk berusaha mendapatkan uang agar mereka dapat bertahan di era globalisasi ini. Generasi muda saat ini adalah objek penting yang harus kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang seimbang untuk diri mereka ke depannya, apalagi hal-hal yang positif untuk mereka. Dan saat ini kebutuhan lahiriah setiap orang menjadi hal yang mahal dan penting, apalagi tidak didukung oleh fasilitas yang mudah mereka capai. Untuk itu, memiliki hobi adalah hal yang sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan seseorang. Dan biasanya seseorang yang mempunyai sebuah hobi, baik itu yang biasa, aneh, atau berapapun besarnya, pasti akan mereka lakukan untuk memberikan kesenangan lahiriah kepada diri seorang tersebut. Di sini saya melihat suatu peluang usaha yang cukup menjanjikan karena tempat usaha seperti ini belum ada di tempat saya. Apalagi saya melihat banyak konsumen yang memerlukan peralatan musik dan kebanyakan konsumen mencari di kota-kota besar. Sehingga saya melihat peluang usaha ini menjanjikan di tempat saya, yaitu penjualan alat musik gitar. Selanjutnya operasi pembuatan produk, dan sudah semestinya saya menggunakan jenis kayu pilihan dan berkualitas. Dan semestinya juga kayu ini pasti terdapat beberapa risiko seperti berumur ataupun berjamur atau memiliki cacat, maka kita dihasilkan tak akan berkualitas, dan saya seharusnya tidak melakukan hal itu dan selalu mengantisipasi hal itu. Bentuk badan usaha dan struktur organisasinya, di sini saya bentuk usahanya perseorangan, nama perusahaannya Rex Guitar, plesetan dari nama saya sendiri, dan untuk pemilik dan pemimpinnya saya sendiri, yaitu Muhammad Fahmi Rijal Rahmawan. Dan berikut adalah logo dari perusahaan kami, yaitu Rex No Musical Life. Logo perusahaan ini didesain berdasarkan face-off dari pemilik, yaitu saya sendiri. Rex berasal dari plesetan nama saya, Rizan, yang memiliki arti sebuah pilihan yang baik. Logo Rex ini selalu menunjukkan bentuk dua garis silang yang berdekatan dikaitkan dengan efek gitar. Logo Rex memiliki warna yang menarik, yaitu ungu dan elska. Kedua warna ini diartikan sebagai keromantisan yang seimbang, sehingga perusahaan meyakini akan memberikan semangat ketika seorang mengalami kelelahan. Dan ada slogan No Music No Life adalah slogan dari perusahaan Rex karena perusahaan memiliki asumsi bahwa musik adalah sebuah kebenaran. Tanpa adanya alunan irama dan musik, dunia tidak akan memiliki keindahan. Logo ini akan menjadi sebuah objek dari perusahaan Rex untuk mendorong orang memiliki konsumerisme terhadap perusahaan ini. Dan selanjutnya untuk strategi pemasarannya, yaitu daftar sasaran, promosi produk, dan langkah pemasaran. Dari daftar sasaran ini, jadi yang menjadi target pasarnya adalah masyarakat yang menyukai musik karena kurangnya tempat usaha seperti di daerah saya. Lagi pula banyak masyarakat yang membutuhkan tempat seperti ini. Selanjutnya adalah promosi produk. Mungkin untuk promosi produk saya akan melalui periklanan sosial media dari mulut ke mulut ataupun memasang spanduk di pinggir jalan. Dan selanjutnya adalah langkah pemasaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik minat untuk membeli produk yang ditawarkan, mungkin dengan menyebarkan pamflet dan brosur, memberi informasi lewat media massa seperti koran ataupun majalah ataupun media sosial juga, dan memberikan harga perkenalan supaya konsumen tertarik untuk membeli produk kita.
membuat inovasi-inovasi agar konsumen tidak bosan. Selanjutnya metodologi riset. Jadi metodologi riset ini merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu-ilmu baru secara etimologi. Metodologi riset ini menjelaskan secara teknis. Di sini saya menggunakan metodologi riset menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan memberikan data kelompok yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu. Ada usia, jenis kelamin, logo, tipe, dan harga. Nah, untuk usia, berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa usia yang lebih dari 20 tahun itu lebih banyak persennya sampai 62,5%, sedangkan yang kurang dari 20 tahun itu 37,5%. Dan selanjutnya jenis kelamin diperoleh yang didominasi oleh perempuan itu 75% dan laki-laki 25%. Selanjutnya ada pengaruh minat terhadap konsumen yang didasari oleh logo, ternyata 100%. Dan selanjutnya ada tipe gitar. Kebanyakan konsumen menyukai gitar nilon, akustik, dan lainnya yaitu string. Dan mungkin dimaksud dari 12,5% ini kemungkinan gitar yang bukan akustik dan strings alias gitar listrik. Dan selanjutnya ada harga yang cocok untuk gitar dari perusahaan kami itu kurang dari 500.000, yaitu 87,5%, dan lebih dari 500.000 yaitu 12,5%. Untuk selanjutnya ada UGP atau uji kolerasi Pi. Nah, jadi kolerasi Pi ini ukuran keratannya hubungannya antara dua tabel dengan skala nominal yang bersifat dikotomi atau pembagian dari suatu keseluruhan menjadi dua bagian. Kolerasi ini bertujuan untuk mengorelasikan jumlah frekuensi antar kategori pada variabel bebas dan variabel terikat. Kolerasi ini hanya bisa digunakan untuk tabel 2x2. Jadi untuk produknya dari angka 1 itu tidak, maksudnya dari angka 1 setuju dan angka 2 itu tidak setuju. Dan dari hasil perhitungan kolerasi Pi ini dapat diefektifkan signifikan. Selanjutnya menghitung BEP. Di sini ada penjualan, biaya tetap, dan biaya produksi. Untuk penjualan saya menjual 500.000 per produksi, biaya tetapnya 3.800.000 dan biaya produksinya 120.000 per produksi. Ya, jadi untuk penjualannya 500.000 per produksi tergantung dari produksi, banyaknya produksi yang kita lakukan. Misalnya 500.000 jika dikali 1 di sini tetap 500.000, dan 500.000 kita menghasilkan 2 produksi maka 1 juta, dan seterusnya. Dan untuk biaya tetap saya 3.800.000 dari biaya sewa ruko, biaya gaji karyawan, dan biaya lainnya seperti biaya mesin. Dan selanjutnya biaya produksi yaitu 160.000 per produksi. Nah, di sini saya menghitung total biaya penjualan dan laba ruginya. Jadi untuk guna BP ini agar kita tidak mengalami laba. Jadi untuk BP-nya saya menghasilkan dari unit ke-10, yaitu menghasilkan produk 10 dan tidak akan mengalami laba. Jadi untuk mengetahui titik ipasnya, perusahaan ini dapat menilai kapasitas produksi yang tersisa. Perusahaan dapat menentukan apakah masih ada kapasitas produksi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume produksi atau menghasilkan produk. Jika perusahaan menjualnya lebih dari 10 unit, mereka akan menghasilkan keuntungan. Nah, jika perusahaan menjual kurang dari 10 unit, mereka akan mengalami kerugian. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti fluktuasi harga dan bahan baku, perubahan biaya tetap, dan perubahan harga jual untuk menghitung titik impas dengan lebih akurat aja. Jika jumlah penjualan tidak sampai 10 unit, maka tidak akan menutup biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Jadi untuk manajemen operasional pada produk ini, ya, pengelolaan operasionalnya bertujuan untuk mengurangi biaya bisnis dengan menghindari pemborosan sumber daya untuk mencapai tujuan itu.
Jadi yang pertama ada keuangan, strategi, operasional, dan desain produk. Untuk yang pertama adalah keuangan, yaitu komponen yang penting untuk pengelolaan operasional. Jadi pemanfaatan keuangan yang tepat akan memungkinkan terciptanya produk untuk layanan yang akan memenuhi kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Dan selanjutnya strategi. Jadi banyak kan strategi bisnis yang termasuk konfigurasi rantai pasokan, penjualan, kapasitas untuk menyimpan uang, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Dan selanjutnya operasional, ini adalah sebuah fungsi utama dan pemanfaatannya secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan mentah dan usaha manusia sebagai barang dan layanan tahan lama yang dapat dimanfaatkan konsumen. Dan selanjutnya ada desain produk. Jadi konsumen hari ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas kan. Itulah yang mengapa sangat penting untuk mengembangkan produk yang tahan lama dan berkualitas baik. Jadi dari 4 komponen ini, sudah tentunya manajemen operasional pada produk ini sangat penting bagi perusahaan saya. Dengan manajemen operasional, kita dapat mengimplementasikan produk saya terhadap konsumen yang akan mengkonsumsi produk kita sendiri. Dan sudah tentunya manajemen operasional sangat berguna untuk pengembangan operasional produksi saya untuk kedepannya. Dan selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendirikan suatu perusahaan diperlukan perencanaan yang matang, seperti perencanaan pemasaran, organisasi, dan perencanaan keuangan juga. Hal ini diperlukan agar dapat saat usaha berjalan wirausaha tidak bingung menjalankan usahanya. Selain itu, pemilihan lokasi juga mendukung suksesnya usaha yang didirikan. Hal ini sangat mendukung karena bila lokasi usaha bagus, maka konsumen dapat dengan mudah mencarinya, dan jika suasana di toko nyaman, maka hal ini akan menjadi daya tarik konsumen. Dan untuk saran dari pemaparan yang ada tadi disampaikan, mungkin dapat memberikan beberapa saran jika ingin mendirikan suatu usaha, yaitu yang pertama dalam merencanakan usaha. Wirausaha perlu memiliki kemauan dan keberanian mengambil risiko, karena hal ini sangat penting. Selain itu, perhitungan biaya perlu dilakukan sebelumnya agar bisa mengetahui beberapa modal yang diperlukan. Jadi, manajemen operasional sangat berpengaruh terhadap pendirian perusahaan. Dan selanjutnya dalam memilih lokasi, sebaiknya pilihlah lokasi yang sesuai. Dan ketiga, dalam pendirikan usaha juga ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara merintis usaha baru, menjalankan usaha orang lain, atau membeli perusahaan orang lain yang sudah terkenal. Sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.